Selamat pagi semua anak-anak dan selamat memulai kegiatan pembelajaran kita di hari yang terakhir dalam pekan ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, dengan subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran pertama dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Dengan materi pembelajarannya adalah yang pertama, mengelompokkan benda berdasarkan wujud benda serta membuat cerita berdasarkan gambar. Yang kedua, mengenal pembagian sebagai pengurangan berulang. Yang ketiga, mengidentifikasi atau menentukan alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Dengan melihat kelompok wujud benda, sudah berapa kali dalam pertemuan kita belajar tentang wujud benda, yaitu benda cair, padat, dan gas. Bahkan kita sudah pernah mengelompokkannya atau membuat kelompok daripada setiap wujud benda. Mari kita bersama-sama melihat wujud benda yang ada di sekitar kita, yaitu benda padat, cair, dan gas. Setiap hari juga kita menggunakan benda-benda tersebut. Misalnya, kita lihat pada layar kita. Yang pertama adalah misalnya air. Air itu digunakan untuk minum, mencuci, apakah mencuci baju, sepatu, piring, dan lain sebagainya. Mandi, menyiram tanaman. Jadi itulah kegunaan air dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu pakaian. Itu wujud benda padat. Kita tahu bahwa kita itu selalu menggunakan pakaian. Kegunaan pakaian adalah digunakan untuk menutup tubuh kita, melindungi tubuh kita. Ya, khususnya kita manusia. Kalau binatang ya kan tidak menggunakan pakaian. Karena kulit kita berbeda dengan kulit binatang. Yang ketiga adalah angin. Angin itu ada termasuk wujud benda gas. Angin digunakan untuk bernapas, juga untuk mengisi ban pada kendaraan. Kita tahu bahwa tanpa angin kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa bernapas. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Dia tuh memerlukan juga angin untuk bernapas. Mungkin ada yang bertanya bahwa tumbuh-tumbuhan itu bernapas dengan apa? Karena tumbuh-tumbuhan tidak ada hidungnya. Ya, tumbuh-tumbuhan itu bernapas dengan daun.
kita bisa buktikan dalam bentuk percobaan langsung. Ambil sebuah tanaman, cabut lengkap dengan akar, batang, pokoknya satu rangkai pohon, dan bungkus rapat-rapat di dalam plastik. Artinya tidak bisa angin masuk atau tidak ada pergeseran udara. Amati pohon tersebut dalam jangka 2-4 hari, maka pohon tersebut mengalami perubahan atau kerusakan karena tidak ada pergantian udara. Jadi tumbuh-tumbuhan juga memerlukan udara, sama dengan kita. Maka dengan itu jelaslah kepada kita bahwa pengelompokan benda-benda berdasarkan wujudnya yang ada di sekitar kita yang sering kita gunakan sangatlah jelas. Jadi air dan angin sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Misalnya tanaman, bila tidak disiram dengan air, maka tanaman tersebut menjadi layu. Sama dengan udara tadi. Begitu juga percobaan atau sebuah contoh gambar pada buku teks halaman 60. Pernahkah kamu bermain bola air seperti gambar? Ya, kita lihat permainan itu adalah bola air. Ya, di atas air terapung balon. Di dalam balon ada udara. Jadi kita kan sering menggunakan benda tersebut. Tanpa udara, balon tersebut tidak akan bisa terbentuk dan tidak akan bisa terapung apabila tidak ada air. Nah, sekarang kita melihat materi kita yang kedua, yaitu mengenal pembagian sebagai pengurangan berulang. Mengenal pembagian sebagai pengurangan berulang. Membagi artinya memisahkan atau tidak satu lagi karena sudah terpecah. Nah, kita kan sering mendengar atau sering mengatakan, bagi dong, mana bagian saya, artinya tidak utuh karena sudah dibagi, ada bagiannya teman, ada juga bagian kita. Pembagian bilangan berarti membagi benda menjadi beberapa bagian atau kelompok yang sama banyak. Jadi membagi habis dengan bagian yang sama. Mencari hasil dari pembagian bilangan dengan cara pengurangan berulang. Bentuknya sama dengan aturan penjumlahan berulang dalam perkalian. Selalu diingat kata berulang-ulang. Misalnya, contoh pembagian dengan cara pengurangan berulang. Contoh, boleh kita lihat di buku teks halaman 61. Mula-mula ada 8 anak. Karena dibagi menjadi 4 kelompok, maka 4 anak masing-masing berdiri terpisah. Untuk lebih jelasnya, saya ulangi. Mula-mula
ada 8 anak. Ya, pada kotak ada 8 anak. Karena dibagi menjadi 4 kelompok, maka 4 anak masing-masing berdiri terpisah. Seperti pada buku teks ya. Untuk barisan pertama dibagi 4 seperti ada pada pembagian pertama, yang memakai kerudung 1 kelompok, yang rambut panjang 1 kelompok, yang rambut pendek 1 kelompok, dan yang rambut keriting 1 kelompok. Jadi sudah terbentuk 4 kelompok dan baru 1 orang 1 kelompok, karena masih satu baris lagi belum dibagi kelompok. Nah, kita langsung lihat dengan cara pembagian pada pembagian kelompok. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian kedua atau barisan yang kedua. Tadinya baru 1 orang di 1 kelompok. Baris yang satu lagi dibagi 4. Jadi setiap orang menambahkan 1 kelompok. Maka dalam 1 kelompok atau setiap kelompok terdapat 2 anak. Nah, dari 8 anak tadi dibagi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Kalau kita bawa dalam bentuk pengurangan secara berulang, kita lihat 8 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Kita bawa dalam bentuk pengurangan. 8 dikurang 4, ya, jadi pembaginya dirubah menjadi tanda kurang. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Hasil 4 itu dipindahkan lagi di bawah ke 8. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi hasil terakhir harus sampai 0. Berarti habis. Apabila pengurangannya atau hasil terakhir dari pengulangan tersebut tidak mendapat angka 0, maka proses pengurangan dari awal atau di pertengahannya ada yang keliru. Boleh dicek ulang. Akan tetapi apabila pengurangan tersebut hasilnya atau hasil terakhirnya 0, maka tinggal kita menghitung berapa kali kita mengurang 4. Itulah hasil dari pembagian bilangan. Angka 4 yang diberi kotak pada pengurangan bilangan tersebut ada 2. Jadi hitung berapa kali kita mengurang, yaitu 2 kali. Itulah hasil dari 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi ada kota di situ, kita bisa hitung berapa kota yang ada, yaitu 2. Maka 2 itu adalah hasil pembagi dari 8 dibagi 4. Contoh pembagian yang berikut dengan cara pengurangan secara berulang dengan bilangan yang agak besar. Misalnya 24 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Untuk mengetahui hasil pembagian dari bilangan tersebut, kita selesaikan dalam bentuk pengurangan secara berulang. Kita lihat contoh. 24 dikurang 6. Di mana diambil ini 6, yaitu pembaginya. 24 dibagi 6.
tanda operasi bagi diganti menjadi kurang. Sama dengan dalam pembagiannya, perkalian. Perkalian itu diganti tanda operasi menjadi penjumlahan berulang. Kalau pembagian diganti tanda operasinya menjadi kurang, maka jadilah seperti ini. Kita perhatikan baik-baik. 24 dikurang 6 sama dengan 18. Hasil dari 18 dikurang 6 sama dengan 12. 12 dikurang 6 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Habis karena 0. 0 artinya tidak ada atau habis. Langkah yang berikut kita gunakan setelah mendapat hasil terakhir angka 0 adalah kita tinggal menghitung berapa kali kita mengurang 6. Kita lihat saja. Kotak pertama 1, kotak kedua 2, kotak ketiga 3, dan kotak keempat 6, karena di situ sudah menghasilkan angka 0. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4. Dengan cara seperti ini, bilangan berapapun kita kurang, kita bisa mendapat hasil pembagian dengan tepat. Ya, mungkin anak-anak di rumah biasanya lebih cepat menggunakan alat canggih yaitu HP. Tapi mari kita namanya anak sekolah, kita belajar menghitung sendiri sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Kita akan belajar mengasah otak kita. Jangan kita selalu belajar untuk menggunakan alat canggih. Kita harus belajar membuat proses sendiri, menghitung sendiri. Gampang sekali caranya, yang penting cara pengurangannya harus teliti. Di dalam pengurangan ini tidak ada istilah teknik meminjam, hanya mengurang berulang-ulang dengan bilangan yang sama digunakan untuk mengurang. Sekali lagi, bilangan pembagi yang digunakan untuk mengurang berulang-ulang sampai hasilnya 0. Maka pembagian itu dikatakan pembagian yang habis dengan jumlah sama. Ya, istilahnya pembagian yang adil, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Contoh yang berikut, bilangan yang besar lagi dalam bentuk pengurangan secara berulang. Misalnya 35 dibagi 5. Tanda operasi diputar atau dirubah. 35 dikurang 5 sama dengan 30. Hasil itu yaitu 30 dikurang 5, 20 sama dengan 25. 25 dikurang 5 sama dengan 20. 20 dikurang 5 sama dengan 15. 15 dikurang 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Selesai. Satu tahap, satu langkah atau proses yang pertama.
Proses yang kedua atau langkah yang kedua adalah menghitung. Berapa kali kita mengurang angka 5? Hati-hati menghitungnya, jangan dihitung yang soal di atas yaitu 35 dibagi 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasil pembagian dari 35 dibagi 5 sama dengan 7. Artinya 7 kali mengurang angka 5. Maka dengan itu pembagian dengan cara pengurangan berulang saya rasa sangat jelas. Ada juga cara yaitu mengurang dengan mendatar, tetapi nanti kita di pengurangan berikut kita perjelas satu cara dulu atau satu tahap dulu supaya bisa disimak. Berikut kita akan melihat materi kita yang ketiga yaitu mengidentifikasi atau menentukan alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Alat menggambar kita sudah pelajari di pembelajaran yang telah kita lalui. Sudah jelas sekali itu, sudah ada dicatat. Kita langsung saja dengan menggambar imajinatif, yaitu menggambar khayalan atau tidak nyata menurut bayangan kita, perkiraan kita sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Tidak persis sama dengan pemandangan yang nyata yang ada misalnya di kampung kita atau di kota besar atau lain sebagainya. Menggambar tidak selalu dengan bentuk coretan atau garis juga. Jadi yang pertama dulu kita menggambar dengan membuat sketsa, baru memberi warna atau mengarsir. Untuk materi sekarang kita itu menggambar imajinatif dengan menggunakan benda-benda lain. Tentu ini benda padat ya, seperti pada materi kita yang pertama tadi, yaitu dengan kertas origami atau kertas warna ya, biasa kita bawa di sekolah. Kita gunakan seperti itu dengan cara menempel, bisa dilipat, bisa juga digunting, lalu disusun sesuai dengan hasil pemikiran kita dari imajinasi kita masing-masing. Dalam menempel itu, yang pertama harus perhatikan anak-anak adalah kerapian. Tanpa kerapian, tentu hasil prakarya tidak ada seninya. Dan karya kita itu kita akan lihat nantinya adalah seninya. Karena ada seninya, maka hasil itu dikatakan bagus. Dan tentu itu kita yang akan raih, yang kita akan perjuangkan bersama. Dalam menempel juga Nana, langkah pertama atau langkah awalnya adalah membuat garis bayangan atau seperti yang kita telah pelajari namanya sketsa sebagai pembatas dalam membuat sebuah gambar. Contoh gambar yang bisa kita lihat, misalnya kita buka buku paket halaman 62.
Ayo perhatikan gambar imajinatif buatan Deli. Dapatkah kamu membuat gambar imajinatif seperti gambar Deli? Buatlah di buku gambarmu, lalu warnai gambarmu dengan pensil warna. Pada warna daun, di sini terdapat 3 bentuk warna hijau, warna daun. Tentu yang paling dekat dengan ranting warnanya hijau tua. Dan daun yang paling ujung atau di pucuk warnanya hijau muda. Jadi itu namanya kreasi. Agar muncul seninya. Kalau umpamanya di rumah tidak ada kertas warna, boleh dengan memberi arsiran atau warna. Kita akan mencoba menggambar sebuah pohon besar dan di situ dijelaskan atau dibuat garis yang menggambarkan tangkai atau ranting pada pohon. Setelah itu dibuatkan daun, karena daun itu melengket pada ranting setiap pohon. Dan batang pohon diberi juga warna sesuai dengan batang pohon yang ada di sekitar kita, yaitu warna coklat. Boleh diarsir dengan pensil warna yang warna coklat supaya hasilnya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Untuk itu, penjelasan materi kita pada hari ini sampai di sini. Mari kita melihat tugas pada buku teks halaman 63. Untuk tugas pertama ada pada nomor 2 buku teks, yaitu carilah makna kata di kamus. Boleh cari di kamus atau di Google. Yang pertama adalah bermain, istirahat, bersama, dan halaman. Ada 4 kata. Arti kata ya, bukan membuat kalimat. Yang dimaksud di sini adalah apa yang dimaksud dengan bermain. Istirahat, bersama, halaman, ada 4. Tugas yang kedua yaitu matematika dalam bentuk pengurangan secara berulang. Diuraikan seperti contoh tadi, disusun ke bawah supaya jelas dilihat berapa kali kita mengurang sampai habis. 6 dibagi 2, gampang sekali nih. 15 dibagi 3. Dan yang terakhir 24 dibagi 4. Tugasnya hanya sedikit, silahkan dikerjakan. Jangan lupa perhatikan bentuk tulisan dan pekerjaan, usahakan bersih dan rapi. Selamat bekerja dan tetap jaga kesehatan. Yang paling banyak diperhatikan anak-anak adalah membaca lancar. Kurang membaca tentu kurang memahami materi, karena materi dalam bentuk layar. Kiranya demikian pertemuan kita. Selamat bekerja. Salam sehat. Tuhan memberkati.